Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan, ini adalah kajian kita yang pertama tentang silsilah Rasail dari mu'allafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu pertemuan perdana ini kitab Fadlul Islam. Nanti kita akan berlanjut kalau ini sudah selesai ke Salasah Al-Usul, masih dari syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, dan terus berlanjut. Bagi antum yang baru bergabung, ya, kita tahun lalu sudah menyelesaikan beberapa kitab akidah dalam qiraah, dan tahun ini kita mulai lagi. Dan saya minta ya, supaya antum yang membacanya secara bergantian biasa, tapi berhubung antum baru semua, rata-rata baru mayoritas, ya mungkin ada 2 nama aja yang lama atau 3. Ya nanti di antara antum yang baru ini yang siap aja. Jadi nggak saya tunjuk. Yang baru ini yang siap aja. Mungkin siapa yang siap? Albar siap. Nah, siapa lagi? Ilham siap nggak? Hah? Siap. Repi belum. Nah, Remon belum. Ya. Nah, kita juga tadi baru belajar Al-Jurmiyah ya. Taib. Lihat, dibuka di halamannya, di halaman berapa? Kalau di buku saya halaman 7. Kalau di antum halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, bab fadlil Islam. Wa qaulillahi ta'ala wal yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya, dan kemudian Syekh membawakan ayat maupun hadis-hadis dan beberapa asar dari Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya, maupun dari Abu Darda dan yang lainnya, yang menerangkan tentang keutamaan al-Islam. Kita akan baca matanya nanti satu persatu. Kita mulai dulu dari syarahnya. Bab Fadlil Islam. Wa bihi nasta'in, bab Fadlil Islam. Lihat di antum di halaman 6. Di halaman 6, kalau dia ada di halaman 7. Syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu babu fadlil Islam. Ya. Coba Sabit dibaca syarahnya, Sabit. Qala musannif rahimahullah, qauluhu babu fadlil Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asy-syaikha al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab at-tauhid wa kitab usul al-iman wa kitab fadl al-islam wa kitab al-kaba'ir daraja ala ma daraja alaihi al-muhaddisun fi annahu fi hadhihi al-kutub ya'ti at-tarajim ya'ti. Kalau di antum juga ada baknya, benerin. Yang benar ada baknya, bit tarajim. Ya'ti bit tarajim wa yasuqu ba'daha al-ayatu wal ahaditsu. Wa yasuqu ba'daha al-ayati wal ahaditsa. Terus wa ya'ti bit tarjamati allati tatadammanu ma tufiduhu an-nususu allati yasuquha ba'daha. Wa hadhihi tariqatul muhaddisina kal Imam al-Bukhari wa ghairihi. Fa huwa la ya'ti bi kalamin min indihi wa inna ma ya'ti bima dalla alaihi al-kitabu wa sunnatu wa aqwalus salafis salih la kama yaqulu
a'da'uhu annahu ata innahu bimadhhabin bimadhhabin khamisin yusammunahu al-madhhaba al-wahabi tanfiran anhu wa an da'watihi terus wa qad kana cukup. Nanti yang lain gantian bacanya ya. Sementara antum menghafal al-Jurumiyah dulu. Ya, menghafal al-Jurumiyah, menghafal matan al-Bina. Ya, syarahnya sedikit-sedikit. Ya, mungkin 2 bulan lagi kali yang baru ya, baru siap baca. Insyaallah. 2 atau 3 bulan lagi. Yang baru mayoritas semua hafalin, fokus dihafalin dulu al-Jurumiyah, matan al-Bina. Ya, 2 bulan atau 3 bulan lagi anak tagih. Terus suruh baca. Kalau sekarang sementara yang baca ialah yang pernah ikut aja sebelumnya. Ya, kayak model Sabit yang lainnya. Siapa Niko? Jadi antum mesti optimis Niko. Biiznillah 3 bulan 4 bulan lagi udah bisa baca. Insyaallah. Ya. Insyaallah bisa enggak Niko? Nah. Ini si Sabit juga pertama datang juga peletot. Nah. Tapi biiznillah pertolongan Allah ngerti juga dikit. Baru dikit bet, jangan pede juga antum. Tentang bisa baca. Ya, alhamdulillah. Ini berkat kemudahan dari Allah. Nah, yang baru fokus menghafal matan al-Jurumiyah dan matan al-Bina serta tadi itu yang penjelasan makna-makna ringkas al-Jurumiyah dipahami di murojaah. Nanti 2-3 bulan lagi insyaallah bisa. Ya, tadi sudah dibaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin, berselawat wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, beliau berkata, fa inna Syekha al-Imamah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan Muhammadu, Muhammad badal mansubun misluh ama rahimahullah taala fi kitab at-tauhid. Maka sesungguhnya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di kitab beliau Kitab Tauhid, Kitab Usulul Iman, Kitab Fadlul Islam, Kitab Al-Kabair, maka beliau darajah beliau menempuh, ini fi'il madi, maka beliau menempuh ala ma daraja alaihi al-muhaddisun, maka beliau menempuh metodologi tata cara yang telah ditempuh oleh para ulama ahli hadis. Ala ma daraja alaihi al-muhaddisun, beliau menempuh metodologi atau tata cara apa yang telah ditempuh oleh para ulama ahli hadis. Fi annahu fi hadhihi al-kutubi, yaitu bahwa beliau dalam kitab-kitab beliau tersebut, di kitab Tauhid, kitab Usul Iman, kitab Fadlul Islam, Al-Kabair, ya'ti bit-tarajimi, ya'ti bi-at-tarajimi. Maka beliau mendatangkan atau beliau menulis tarajim, judul dulu, sub-sub bahasan, wa yasuqu ba'daha al-ayati wal ahadits. Kemudian beliau membawakan setelahnya beberapa ayat dan hadis, dan hadis. Kayak semalam kita baca kitab Tauhid bab ke-51. Beliau menulis tarajim bab la yuqalu 'ala Allah assalamu 'ala Allah. Bab la yuqalu assalamu 'ala Allah. Kemudian beliau membawakan
hadis. Ya, beliau membawakan hadis. Sahabat mengatakan, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, inna kunna ya naqulu assalamu ala Allah, maka Nabi bersabda la taqulu ala Allah wa inna Allah huwa assalam. Kayak begitu metodologi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kebiasaan beliau. Ini metode yang ditempuh oleh para ulama ahli hadis. Ya. Fa huwa ya'ti bitarjamah. Maka beliau mendatangkan atau menulis tarjamah. Ya. Judul-judul allati tatadammanu ma tufiduhu an-nususu. Yang judul-judul tersebut berisi kesimpulan dari nas-nas. Dari nas-nas itu berupa ayat atau hadis. Ya. Berupa ayat atau hadis. Nas itu Al-Quran atau hadis. Nah, judulnya itu kandungan dari nas, kandungan dari Al-Quran atau hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, semisal semalam tadi masih bab la yuqal ala Allah, ya, bab la yuqal assalamu ala Allah, tidak boleh mengatakan pada Allah ya assalamu ala Allah. Babnya ini adalah kandungan dari hadis yang beliau bawakan. Yang Nabi bersabda la taqulu ala Allah, la taqul assalamu ala Allah. Nah, itu kandungannya. Kandungannya. Paham sini? Nah, itu misalkan di kitab tauhid. Jadi judul itu adalah kandungan dari ayat atau hadis yang beliau bawakan. Allati yasuquha ba'daha, yang beliau bawakan setelahnya, setelah beliau bawakan judul-judul tadi. Wa hadhihi tariqatul muhaddisin, dan ini adalah metodologinya para ulama ahli hadis. Tariqah, artinya tariqah ya, jalan atau metodenya para muhaddisin, para ulama ahli hadis. Niko, mari catat. Nah, itu buku Ala Jurmian, simpen dulu, jangan ngalingin buku antum. Ya. Kal Imami Al-Bukhari wa ghairi, semisal Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya. Fahuwa la ya'ti bi kalamin min indihi. Fahuwa, huwanya ini kembali ke siapa? Ke Bukhari atau ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Hah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka beliau la ya'ti bi kalamin min indihi, beliau tidak mendatangkan kalam, ucapan dari diri beliau sendiri, min indihi, dari sisi beliau sendiri, enggak. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menulis kitab tauhid bukan dari dia. Larang syirik ini, larang syirik itu, larang syirik asghar, larang syirik akbar. Ya. Bukan dari sosok, dari diri beliau, kantong beliau, bukan. Tapi berdasarkan dalil. Ya. Wa inna ma ya'ti bima dalla alaihi alkitab was sunnatu wa aqwalus salafi as-salihin. Namun beliau membawakan ucapan beliau itu ya, sebagaimana beliau membawakan perkataan beliau tadi itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan aqwal salaf saleh, dan ucapan-ucapan para salafus saleh. Di kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah judul selalu membawakan Al-Quran, hadis. Kalau enggak hadis, ucapan sahabat. Kalau enggak ucapan sahabat, ucapan para salaf, ulama para salaf. Ya. Enggak ada dari beliau sendiri, tidak ada. Selalu dari itu. La kama yaquluhu a'da'uhu,
La, tidak. Kama, sebagaimana yaqulu, yang diucapkan oleh a'da'uhu, musuh-musuh beliau. Ya. Innahu ata bimadhabin khamis, bahwa beliau membawa madhab yang kelima. Yusammunahu al-madhaba al-wahabi, yang mereka namakan sebagai madhab Wahabi. Ya. Tanfiran anhu, ini dalam rangka menjauhkan umat dari beliau. Jadi umat ditakut-takutin itu Wahabi. Sekarang semuanya Wahabi, nggak tahlilan Wahabi, sampai Persis Muhammadiyah Wahabi. Besok-besok ada pendeta ngomong jangan tahlilan, Wahabi juga kalau itu pendeta. Dikit-dikit Wahabi. Ya. Kalau kita gimana disebut Wahabi? Ya udah biarin aja. Ucapan dia dihisap oleh Allah. Kalau niatnya jelek, niatnya tanfiran, ya, membuat lari manusia, dia dihisap. Adapun antum yang dituduh Wahabi enggak mendapatkan mudarat apapun. Ya, tidak mendapatkan mudarat apapun. Ya, enggak perlu repot-repot klarifikasi ini itu. Ya. Sampai antum nanti jadi bumerang sendiri. Misal kita ini pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikut maksudnya mengikuti ajaran beliau yang aslinya ajaran beliau adalah ajarannya Rasulullah SAW. Taruhlah Wahab. Tidak perlu. Itu kan nama beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab itu nama bapaknya. Harusnya kita apa? Muhammadiyah. Pengikutnya si Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak perlu. Nanti orang akan mengatakan, loh, pengikutnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal namanya apa? Ahmadiyah bukan? Bukan, kakeknya Hanbali, Hanabilah. Pengikutnya Muhammad bin Idris namanya siapa? Muhammadiyun, Muhammadiyah, apa namanya? Asy-Syafi'i, nama kakeknya. Pengikut Nu'man bin Sabit, madhabnya apa? Hanafi. Nggak ada Nu'maniyun, apa pengikutnya? Nama anaknya, kan dia nama anaknya Abu Hanifah. Hanafi, Ahnaf, bisa dipahami sini. Nggak perlu antum ya, klarifikasi bla bla bla. Ya. Oh, tapi yang dimaksud Muhammad bin Abdul Wahab itu yang Ibnu Rustum, yang Khawarij, nggak perlu juga. Karena musuh-musuh dakwah itu banyak yang sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang berdekatan zamannya. Ya. Semisal ulama Asy'ari Ahmad As-Sawi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, bukan Ahmad Dahlan Jogja. Ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan Mekah. Tahu dia sebutkan Wahabi, diarahkan ke Wahabi yang ini, bukan yang Khawarij itu, yang Ibnu Rustum itu, bukan. Ya sudah, kalau mereka mencerca antum sebagai Wahabi, ucapan mereka dihisab di sisi Allah, ucapan mereka tidak memberikan mudarat kepada diri antum sendiri. Ya, tetap aja berjalan sesuai dengan apa tujuan kita menuntut ilmu, berdakwah dan seterusnya. Tak perlu ya ditoleh ke kiri ke kanan ucapan mereka. Wa an da'watihi, nah, ini membuat lari dari diri beliau dan dakwah beliau. Ya. Sampai sini ya. Sabit bacanya. Coba Al-Bar, dibaca Al-Bar. قال الشارح وقد كان عالم
pelan-pelan bacanya biar yang lain bisa ngikut. Yang lain baru nih, yang lain masih baru-baru. وجعل يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسمعه بعض الناصحين فجاء على مؤلف الشيخ مؤلف الشيخ كتاب التوحيد ونزع غلافه الذي فيه اسم الشيخ وقدمه إليه يسأله من هو مؤلف هذا الكتاب فتأمله ذلك العالم وجاء من الغد وقال للرجل الذي قدمه إليه هذا من مؤلفة الإمام البخاري فرد الرجل غلافه عليه وقال له هذا هو ابن عبد الوهاب الذي تدعو عليه فندم العالم وجعل يدعو لشيخ محمد بعد كل درس. Nah, baik. Ya, ahsan. Mana tadi? Waqad kana 'alimun min ulama'il Hindi. Nah, dahulu ada seorang alim dari kalangan orang-orang alim yang ada di India, ulama India. Itu kullama faragha min darsihi, setiap kali selesai dari kajian dia, dari dars pelajaran dia, dari kajian dia, rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya, wa ja'ala yad'u, kemudian dia mulai berdoa. Yad'u ini khabar dari ja'ala, ya. Kemudian dia mulai berdoa, yad'u ala. Kalau yad'u ala itu berdoakan jelek. Tapi kalau yad'u lahu, yad'u li fulan, itu mendoakan baik. Tapi kalau yad'u ala berarti mendoakan keburukan. Wa ja'ala yad'u ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mulailah dia mendoakan keburukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fasami'ahu ba'dun nasihin, dan ini didengar oleh sebagian orang-orang yang ahli nasihat, orang alim yang mau menasehati sang ulama tadi. Faja'a, maka orang alim ini yang dengar ini, waduh, kok setiap habis kajian doain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, doa keburukan. Maka orang yang mendengar ini dia datang kepada orang alim India tadi, ala muallaf asy-syekh kitab tauhid. Dia datang dengan membawa muallaf, karya. Muallaf itu karya, isim maf'ul, allafa yu'allifu, muallaf, ya, kepada karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kitab tauhid. Wa naza'a gilafahu, dan dia copot gilafahu, koper bukunya, ya, allazi fihi ismu Syekh, yang di cover buku itu terdapat nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kayak buku ini Fadlul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan bukunya bagus. Isi bukunya cuma ayat Al-Quran, As-Sunnah, dan Aqwal Salaf. Wah, tapi ada nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya. Dicopot buku, covernya, dikasih ke dia. Ya. Wa qadimahu ilaih yas'al. Kemudian orang yang hendak menasihati ini datang kepada ulama India tadi dan bertanya. Ya, bertanya kepada dia, "Man huwa muallifu hadzal kitab?" Ya, wahai Syekh, siapa sih penulis buku ini? Covernya udah enggak ada kan? Ada isinya aja. Fata'ammalahu,
kemudian dia mulai memperhatikan dengan sesama. Dia baca dari awal sampai akhir. Fata'ammalahu dzalikal alimu, maka orang alim tadi mulai memperhatikan buku kitab tauhid tadi. Dia pinjam, saya tamatin dulu besok sampai besok biar saya tahu di karya siapa. Karena ketahuan uslub, ya, gaya bahasa, metodologi thariqah dari sebuah buku itu ketahuan buku siapa. Ya. Antum pun yang sudah sering baca karya Syekh Shalal Fauzan akan tahu, nggak ada covernya, baca oh ini Syekh Fauzan ini. Nah, gitu. Oh ini Syekh Al Fauzan. Baik. Kemudian orang alim ini menyatakan, ya, waja'a minal ghaddi, dan dia datang besok harinya. Wa qala lirajul, dan dia datang dan dia berkata kepada orang tadi, orang yang nasihatin tadi, yang pura-pura tadi, yang datang kepadanya tadi, maka dia menjawab, hada min muallafati al-imami al-Bukhari. Ini merupakan karya dari salah satu dari karya Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa bisa jawab demikian? Karena miripnya metodologi Al-Imam Al-Bukhari dalam menulis kitab dengan apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku-buku beliau. Yaitu ya, subjudul yang merupakan kandungan dari ayat Quran, hadis, aqwal salaf. Begitu aja. Dan gak ada pendapat pribadi. Quran, sunnah, aqwal salaf, dan judulnya itu diambil dari kandungan ayat atau hadis yang dibawakan. Maka dia langsung mengatakan, karena orang ini orang alim, dia membaca karya-karya Al-Bukhari, maka dia berkata, ini karya Imam Al-Bukhari. Faradda ar-rajulu gilafahu alaih. Maka orang tadi yang niat menasihati tadi radda, mengembalikan gilafahu, cover yang dia sobek, alaih, kepada Syekh India tadi. Wa qala lahu, dan orang ini berkata kepada Syekh India tadi, hadza huwa Ibnu Abdul Wahhab, hadza huwa Ibnu Abdul Wahhab, inilah Ibnu Abdul Wahhab, alladzi tad'u alaih, yang Anda selalu doakan keburukan untuknya. Fanadima al-alimu, maka orang alim ini menyesal. Kenapa menyesal? Karena tahu ternyata dia mendoakan orang lain dengan doa keburukan atas kesalahan yang dia belum ketahui apa itu kesalahannya. Cuma dengar-dengar aja. Dia nggak tahu kesalahannya apa. Ya dengar-dengar aja. Maka setelah dia tahu, oh ini enggak seperti ini ulama, metodenya penulisannya seperti Al-Imam Al-Bukhari. Fanadima al-alimu, maka orang alim tadi menyesal, wa ja'ala yadu, maka kemudian dia mulailah berdoa li syekh, mendoakan kebaikan. Muhammadin ba'da kulli darsin, ya, setiap selepas kajian beliau. Selepas kajian beliau mendoakan, Allahumma fidli Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jamaahnya bingung kali. Kemarin dilaknat, sekarang didoain. Doain ampunan, doain rahmat, doain naik derajat di sorga. Kemarin doa laknat. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Ya, bertahan di atas kesalahan justru lebih tercela. Nah, terus siapa yang siap baca? Ilham? Siap enggak? Enggak? Siapa? Andika? Ya. Wa huwa fi hadzal kitab bayanu. Kenapa bayanu? Fi'il madhi itu mabni 'ala al-fath. Bayyana awalan usul maf'ulun bih usulan imani. Thumma
fadlul islami Fadla ma'tuf. thumma fadlul islami wa dzalika li'anna dina Yatakawwanu min salasi maratiba mudhafun ilaihi majrur bil fathah. Al martabatu al-ula al-islamu al-martabatu tsaniyatu al-imanu al-martabatu at-thalithatu al-ihsanu kama jaa fi hadithi Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fa'atahu Jibril apa i'rabnya Jibril? Jibril apa i'rabnya Jibril? Fa'il. Terus faqala ma al-imanu qala al-imanu an tu'minu billahi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bil liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina ma'tuf wa tu'mina bil ba'thi qala ma islamu mal islam qala al islamu an ta'budallaha qala al islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimu salata wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tu'addiya zakata al-mafrudah. wa tasumu Al-mafrudah apa? Taati itu mafrudah. Terus dia taat dari zakat. Terus wa tasuma ma'tuf itu semua masih. ma al-ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Nah, baik. Terus ila akhiril hadis. Ila akhiril hadis. Nah. Wa huwa fi hadzal bab wa hadha fi hadzal kitab. Kemudian kata beliau, dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab ini, itu kitab Fadlul Islam, bayyana awalan usulal iman. Beliau menjelaskan pertama kali prinsip-prinsip iman, pokok-pokok iman, landasan-landasan iman. Nah, di kitab ini, summa fadlul Islam, kemudian baru fadlul Islam, keutamaan Islam. Dzalika li anna ad-dina yatakawwanu min thalathi maratibah. Yang demikian itu karena agama Islam ini yatakawwan, dia terdiri min thalathi maratibah, terdiri dari 3 tingkatan, 3 tahapan. Ya, al-martabatul ula, tahapan yang pertama atau tingkatan yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kama jaa fil hadisi Abi Hurairah, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Ini semisal dengan hadis Umar, dengan hadis Umar bin Khattab di hadis kedua arba'in. Ya, kalau hadis Umar itu hanya diriwayatkan oleh Muslim. Kalau hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, qala Abu Hurairah berkata, karena Nabi SAW barizan. Nabi SAW pernah menampakkan diri, baris.
Kalau domir baris itu domir yang kelihatan. Kana barisan, beliau pernah menampakkan diri ya di suatu tempat duduk yang tinggi. Yauman, pada suatu hari, linnas, ya, di hadapan orang-orang. Kemudian fa'atahu Jibril, maka kemudian Jibril datang kepada beliau. Faqal, kemudian Jibril bertanya, mal iman, apa itu iman? Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, pertemuan dengannya, hari kiamat, rasulnya, engkau beriman pada hari kebangkitan. Berarti bedanya apa dengan hadis Umar di hadis Umar di Arba'in yang hadis kedua? Apa bedanya? Kalau di hadis Umar tambahan satu apa? Qadar. Wa antu min bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini enggak ada. Wa antu min billahi wa malaikatihi. Qala mal iman. Kemudian qala mal Islam. Kemudian Jibril bertanya lagi, apa itu Islam? Qala al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi. Islam adalah Anda beribadah hanya pada Allah dan Anda tidak menyekutukannya dalam ibadah. Wa tuqima shalah wa tu'addi zakat al-mafrudata. Anda menegakkan salat, membayar zakat yang wajib. Zakat yang wajib ada dua, zakat mal dan zakat fitr. Zakat mal kalau sudah mencapai syaratnya, nisab dan haulnya. Ya, kalau zakat fitr itu zakat yang dikeluarkan menjelang Id atau beberapa hari menjelang Id, yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki perempuan, tua muda, ya, yang dia memiliki kelebihan makanan di waktu itu, di malam itu. Ya. Qala man ihsan wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga kurang. Kalau di hadis Umar apa? Wa tahujja al-bait. Ada berhaji ke bait. Qala mal ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah Anda melihatnya. Fa in lam takun tarahu, nah kalau Anda tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah melihat Anda. Ila akhir hadis. Ya. Nah, kemudian hadhihi maratib, sabit lagi baca. Hadhihi maratib dini al-martabah al-ula al-Islam, thumma fawqaha al-iman, thumma fawqaha al-ihsan. Fa huwa rahimahullahu arada an yubayyina al-Islam wal iman fi hadha al-kitab usul al-iman. Wal bab al-awwal min abwab hadha al-kitab huwa babu fadl al-Islam, thumma atba'ahu bi abwabin ukhra mithlu babi wujub al-Islam wa babi tafsir al-Islam ila akhirih. Baik. Fahadihi maratibuddin, maka fahadihi maratibuddin, maka ini adalah tahapan atau tingkatan-tingkatan dalam agama. Yang tingkatan yang pertama Islam, summa fawqaha, kemudian di atasnya yaitu iman, summa fawqaha yaitu ihsan, di atasnya lagi ihsan. Jadi ada tingkatannya.
kalau orang berislam belum tentu beriman. Makanya dahulu orang Arab Badui baru masuk Islam mengatakan, ya, mereka berkata wa qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kami lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi ucapkanlah aslamna. Tapi ucapkanlah kami baru masuk Islam. Kenapa? Lam yadkhul al-iman, karena iman belum masuk di qalbu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya iman Islam yang rendah, di atasnya iman. Nah, di atasnya lagi ihsan. Ini derajat yang super. Ya, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa rahimahullah ta'ala arada ayyubayyina al-islam wal imana fi hadzal kitab usulul iman. Maka beliau rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab hendak menjelaskan Islam dan iman di kitab ini, itu usul iman. Bab yang pertama min abwabi hadzal kitabi, bab yang pertama di antara bab-bab kitab ini itu bab fadil Islam. Bab fadil Islam, bab keutamaan Islam. Summat bau, kemudian beliau menyusulkan, mengikutkan bi abwabil ukhra, dengan bab-bab yang lain, yaitu bab mislu bab wujubil Islam, semisal bab masuknya, bab wajibnya berislam, wajibnya memeluk Islam. Bab tafsir Islam, bab tafsir apa makna Islam, wa ma yukhriju minal Islam, dan hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, ya, wa qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Setelah membuat bab fadl Islam, beliau membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku sempurnakan sempurnakan atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Albar, baca. Lama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan fi Arafah fi hajjatul wada'i, nuzilat alaihi hadhihi al-ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayah, wa hiya min akhiru min akhiri, memang dia itu ghairu munsharif, tapi dia mudhaf, maka dia boleh kasrah. Wa hiya min akhiri ma nazala ala rasul, ma nuzila ala rasul sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'an al-Karim, aw hiya akhiru ma أو هي آخر ما نزل، لأنه عاش بعدها مدة يسيرة بعد أن رجع إلى المدينة بعد الحج، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أكمل الله به الدين. وفي هذا رد على المبتدعة الذين يحدثون أشياء وينسبونها من الدين وهي ليست منه. فأيما إنسان يأتي بزيادة ma'nya itu zaidah. فأيما إنسان يأتي بزيادة في الدين
Ma-nya zaidah ya. Itu bukan maka fahtakuku amal ayu. Tidak seperti yang innama. Di Al-Quran itu ada. Ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alaihi. Ayyumal ajalain. Ajalain tetap sebagai mudhafun ilaih. فأيما إنسان يأتي بزيادة في الدين فهي مردودة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفيه رد على الذين ينتقصون الإسلام ويقولون إنه لا يصلح لكل زمان ومكان مثل ما ينادي به الآن الذين يقولون Al-an apa? Al-anu, al-ani, al-ana. Diharakatin semua, enggak ada yang boleh waqaf. Terus الذين يقولون إن الإسلام لأجيال مضت ولفترة مضت فلا يصلح لآخر الزمان مع أن قول di akhiri الزمان terus مع أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أنه صالح لكل salihun صالح لكل زمان ومكان وإذا قصرت أفهام بعض الناس afhamu ba'di mudhafun ilaih. أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام فالعيب ليس في الإسلام إنما العيب في فهمهم له Innamal aibu mubtada. Innanya udah gak beramal, ada ma. Takufu amal inna. Terus إنما العيب في فهمهم له وإلا فالدين كامل وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة ila antakuma الساعة la as-sa'ah الساعة fa'il dari تقوم takum. Baik. Dari mana tadi bacanya? Mana? Dan maka Nabi SAW waqifan, maka ketika Nabi sedang wukuf fi Arafah tadi Arafah fi hajjatil wada di haji wada nuzilat alaihi hadhil ayatu, maka ayat ini diturunkan kepada beliau al-yauma akmaltu lakum ila akhir ya, al-ayata wa hiya min akhiri ma nuzila al-ayata. Apa i'rabnya al-ayata? Maf'ulun bih. Takdirnya apa? Akmil al-ayata. Nah, wa hiya min akhiri ma nuzila ala rasul sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'an al-Karim. Dan ini termasuk dia di antara yang diturunkan akhir-akhir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Al-Qur'an. Wa hiya akhiru ma nuzila, atau itulah akhir yang diturunkan. Ini ada khilaf ya, apa ayat terakhir? Apakah ayat ini al-yawma akmaltu lakum atau di surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa idzan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini ada khilaf. Allahu a'lam. Ya. Li'annahu 'asha ba'daha muddatan yasirah. Karena beliau hidup setelah peristiwa Hajjatul Wada tadi itu cuman muddah yang periode waktu yang yasir, yang singkat. Yang setelah itu enggak lama di situ wafat. Ba'da an raja'a ila al-Madinah ba'da al-hajj, setelah beliau kembali ke Madinah ya selepas haji. Padahal hada ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tufiya hatta akmalallahu bihi ad-din. Maka hal ini ya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah diwafatkan hingga Allah menyempurnakan agama ini untuk beliau. Ya.
Wa fi hada, maka dalam bahasan ini raddun, terdapat bantahan alal mubtadi'ah, pada para ahli bid'ah, alladzina yuhditsuna asya'ah, yang mereka mengadakan banyak hal, ya. Wa yansibunaha ila ad-din, dan mereka menisbatkan itu kepada agama. Wa hiya laysat minhu, padahal itu adalah bukan bagian dari agama. Nah, fa ayyuma insanin ya'ti, ya, ma'nya itu zaidah, ya, ingat ya, fa ayyuma ma'nya adalah zaidah, dia tetap beramal. Nah, maka insanin sebagai mudhafun ilaih. Fa ayyuma insanin ya'ti bi ziyadatin fid dini fa hiya mardudatun. Maka siapa saja, orang mana aja yang membawa, dia datang membawa sesuatu yang baru, ya, dengan tambahan-tambahan yang aneh-aneh dalam agama ini, ya. Mana tadi? Biziyadatin fahiya mardudatun. Maka apa yang dia tambah tadi itu tertolak. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sebuah hal baru dengan urusan agama yang tidak ada bagiannya dari kami, maka yang dibawa-bawakan, yang diadakan itu tertolak. Bahwa raddun. Wa fihi raddun 'ala alladziina yantaqisuna al-Islam. Maka juga dalam hadis ini terdapat, atau dalam bab ini terdapat keterangan bantahan atas orang-orang yang merendahkan Islam. Wa yaqulun, mereka mengatakan, innahu la yasluhu li kulli zamanin wa makanin. Islam itu syariatnya gak cocok untuk setiap zaman dan tempat. Ya, mithlu ma yunadi bihi al-ad, seperti yang mereka seru hari ini. Ya. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, innal Islam li ajyalin madat. Islam itu untuk beberapa generasi yang telah berlalu aja. Wa li fatratin madat, itu untuk sebuah dekade yang berlalu aja. Wala yasluhu lil akhir zaman, enggak layak, enggak cocok untuk akhir zaman. Ma'anna qaulahu ta'ala, padahal firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum. Sungguh hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Padahal maka ini menunjukkan, ya dulu menunjukkan ala annahu salihun likulli zamanin wa makan, bahwasanya Quran ini cocok untuk setiap zaman dan tempat. Fa idza qasurat afhamu ba'din nas an fahmil Islam fal aibu laisa fil Islam. Nah, apabila ada pemahaman orang yang buruk terhadap Islam, ya, sebagian orang yang buruk terhadap Islam, maka aib celaan itu bukanlah pada Islam. Innamal aibu fi fahmihim lahu. Aib itu ditujukan kepada orang yang salah memahami Islam tadi. Ya. Wa illa fad-dinu kamilun syamilun li masalihil ibadi ila an taquma as-sa'atu. Nah, ya. Karena kata beliau, Islam itu agama yang sempurna yang telah mencakup untuk segala macam kemaslahatan para hamba sampai hari kiamat kelak. Cukup dulu ya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.